Ki, Ki. Ada Allah. ada yang nongol. Ki Beno. Malam ini, tim Tapak Sunda Misteri mendapat undangan untuk mendatangi sebuah rumah yang sudah lama tidak lagi memberi rasa aman bagi penghuninya. Gangguan yang terjadi tidak selalu terlihat, namun terus terasa hadir di dalam rumah ini. Sejak melangkah masuk, udara terasa berbeda. Tekanan muncul tanpa sebab yang jelas, dan beberapa ruang terasa tidak sepenuhnya kosong. Pemilik rumah menjelaskan bahwa semua bermula setelah sebuah benda lama ditemukan dan dipindahkan dari tanah halaman belakang. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Tidur tidak lagi tenang, dan rasa diawasi muncul tanpa alasan yang pasti. Malam ini, kami datang untuk menelusuri dan menetralisir apa yang seharusnya tidak lagi berada di sini. Namun pengalaman mengajarkan, tidak semua yang terikat bersedia pergi dengan mudah. Tetap bersama tim Tapak Sunda Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama kami, tim Tapak Sunda Misteri, dan saya Angga. Saya Berin. Ya, kita berdua siap untuk memandu ini acara, dan tentu malam ini malam Jumat, Berin. Ya, posisi kita saat ini ada di kota Tasikmalaya, dan kita ada di satu rumah. Ini lantai pertama, dan nanti ada lantai kedua, dan juga ada lantai ketiga. Kebetulan ada 3 lantai, dan tujuan kita ke sini untuk netralisir ini rumah. Tentu telah izin dari yang punya rumah. Tentunya untuk semua para penonton Tapak Sunda Misteri, ikuti terus perjalanan kami, dan malam Jumat ini kita akan ulas semua makhluk gaib ataupun yang ada di tempat ini seperti apa. Ikuti terus tetap di Tapak Sunda Misteri. Oke, Berin, saat ini sudah ada Ki Beno di tempat ini, dan tentu kita akan menghampiri Ki Beno ya. Ki Beno ini saat sekarang lagi berkegiatan, udah mulai ya. Kita masuk apa? Suruh masuk, suruh keluar dulu. Ke sini aja, ayo. Oke, Berin, di sini Oki. Ya. Kita ketemu lagi di sini ya. Ketemu lagi mulai Sunda Tapak Misteri. Ya, ini kita posisi saat ini di kamar Ya. paling bawah ya. Ini di dua lantai, tiga lantai. Nah, jadi kita ngobrol sejenak, Ki. Ya, tentu walaupun mungkin kita belum penelusuran ke atas. Ya. Ya. Kita coba untuk ngobrol dulu dengan Aki ya, Beri. Ki, ini kan kita di kota Tasikmalaya nih. Aki sudah ada di posisi saat sekarang kita berdiri di sini di ruangan ini. Bagaimana nih pendapat Aki tentang rumah ini saat masuk? Kalau saya pertama masuk ke rumah yang ini, cuma energinya itu sebenarnya biasa, ya biasa ini energinya. Cuma yang ini kan ada yang kelihatan saya ini ada satu dulunya. Ya. Di sini ada pepohonan, ya, sebenarnya banyak pohon besar. Terus di sini saya kedatangan, namun disebutnya ini berjubah, ya. Tapi itu dari situ, dari ruangan rumah ini, ya. Jadi dari sini adalah berapa meter, 10 meter ada atau 15 Jadi meter. maksudnya nyambut datang ke sini? Iya. Bagaimana? Atau suka diem di sini, Ki? Kalau di sini sih yang kelihatan saya ada satu
ini ya makhluknya di sini, tapi sering sih. Cuma dia mengganggu enggak. Cuma kalau ini usahanya males. Oh, Gitu. iya. Iya. Nah, saya juga dapat informasi. mengganggu mengganggu pekerjaan, pikiran. Dapat juga informasi, konon katanya ini rumah telah kosong sekitar 10 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Pokoknya 3 tahunan lah ya. 3 tahun kosongnya Ki. Dan memang betul katanya sama beliau itu bercerita setiap yang tinggal di sini itu ya itu Nggak nyaman. nggak nyaman dan hawanya tuh males-malesan katanya. Oh, males. Jadi males kerja, males apa. Jadi efek ke tubuh kita itu seperti itu. Iya, karena kalau sepengetahuan saya dari males kerja, males itu kan, karena ini tempat sebutnya luar biasa energinya, karena di sini dulunya perkumpulan para ulama, gitu. Karena di situ ada makam keramat. Di sebelah sana. Itu ya di situ. Itu ke Sohor itu. Jadi itu kan wilayahnya ke sini. Ya, ya. Jadi ya. siapa yang ketoliban berzikir, insya Allah bisa ngelawan, insya Allah lah. Gitu. Oh jadi Takul. jadi tergantung si Iya, penghuninya juga. penghuninya juga. Kalau memang si penghuninya di sini getol ibadah, Iya. rajin ibadah yang mungkin bisa. Iya, Allah itu maha pemurah. Gitu. Oh ya. Kita apapun pasti kita dikasih. Kalau kita bersih hati, bersih pikiran, kita akan dijabah doanya. Gitu. Berarti bisa menetralisir juga ya secara otomatis Iya. ini seperti itu. Ya. Oke teman-teman Tapak Sunda Misteri. Tentu perbincangan kita malam ini dengan Ki Bendol mungkin dapat dipahami dengan adanya kita di sini. Nah kita akan langsung berangkat ke lantai 2, lanjut mungkin ke lantai 3. Kita lihat situasi kondisi seperti apa. Tetap di Tapak Sunda Misteri. Oke Berin, kita lanjut untuk penelusuran kita malam ini ya. Oke. Kita akan menuju ke lantai 2. Iya. Ayo, Cak. Agak sempit ya. Iya ini cukup satu orang doang nih. Terus kotor karena kan udah lama juga ya nggak ditempatin. Iya. Oke. Dan sebetulnya ini masih barang-barangnya juga masih ada ya. Ini kursi masih Tuh, ini tersedia. juga sarang laba-laba doang ya. Bayangin 3 tahun 3 tahun. nggak Ya. ditempatin, nggak dibersihin ya. Kita coba ke wilayah di sini. Oh ini ada kamar. Ada kamar juga. Astagfirullah. Kaget. Ini ada WC. Ya. Ini udah ada Pak Sarul. Oke, ini juga ada teman kita di sini. Penting iyalah. Berdiam diri mungkin untuk membaca situasi kondisi di lantai 2 ini. Kopinya. Oke, Berin. Oh, itu dong. Kita enggak. Saya kok agak beda di sini ya. Tapi nggak tahu juga sih. Nah, Pak. Oke, nih kita Nah, ngontrol dia kali ya sekedar kurang. Ini salah. ya. Ya. Ini ada teman kita juga yang mau udah standby Ngontrol kayak itu. untuk mencoba membaca Ada ya. situasi kondisi Ada yang lain. di lantai 2 ini. Ini sedikit agak, kalau saya pribadi nih Berin, ini jujur aja ya, di sini dingin. Ya, dingin terus hawanya malas-malasan. Ya, Ada suara Itu di burung. atas. Itu di atas lantai 3. Sebentar. Nah, ini ada Betul. ahli spiritual juga sama, dan ini yang akan membantu kita juga. Gimana nih Pak saat ini situasi kondisi di lantai 2 ini seperti apa? Yang Parah banget ini. Penuh ya, penuh ya. penuh. Ada 4 yang menguasai tempat ini. Yang paling dominan, Ya. Yang paling dominan apa Pak? yang paling dominan. Isinya makhluk halus semua, jin. Ya. Ya. Di sini ada sosok yang
kurus, tinggi. Ya, dia bisa terbang, melayang-layang. Ya. Kira-kira itu sosoknya seperti Sosoknya kuntilanak sosok atau apa? bukan jin ya. Ya. Mungkin kalau saya ini kemungkinan ini seperti jin dasim. Oh iya. Oke. Ini yang menempati rumah ini kalau tidak dibersihkan akan terjadi prahara rumah tangganya ya. Ya, ya. Akan cekcok terus, diganggu sama sosok itu. Ya. Yang pertama itu. Dinasim kan buat penghancur rumah tangga. Ya, betul. Hantu Yang itu kedua jin. di sini ada juga bentukannya dia itu tidak besar, badannya juga krempeng, kurus, tipis, mungkin yang disebut dengan dia itu suka menggadu domba. Oh. Nah, di sini kalau misalkan penghuni rumah ini akan mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa. Penghuni rumah ini. Oke. Kalau tidak dibersihkan. Oke, berarti kesimpulannya seperti itu ya. Masih ada dua lagi. Dua lagi. Yang satunya dia itu bisa berubah wujud jadi binatang. Ini dari tadi Kalau- ada suara tapi nggak bisa dibuka. Iya, iya. Lihat. Ya, nggak bisa di sana. Berubah jadi binatang ya. Nah ini bisa ganggu anak kecil. Di sini kalau penghuninya punya anak kecil hati-hati, dibersihkan dulu. Dia bisa mengganggu anak. Mencelakai juga nggak? Bisa jadi Bisa jadi ya. bisa jadi mencelakai anak. Oke. Mungkin yang paling sangat menakutkan, iblisnya juga ada di sini. Ya. Ya. Oke. Jadi saran saja buat penghuni rumah ini mungkin harus dibersihkan dulu Ya. dari hal-hal gaib seperti itu. Ya. Ini juga marah sama saya. Kenapa Ki marah? Marah karena diungkap. Ya, marah karena diungkap. Coba saya lawan dulu ya sebentar. Ya, boleh. Boleh agak di ini dulu cahayanya. Oh, cahayanya agak digelapin dulu kan. Oke. Cahayanya boleh dihidupin Ya. dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jism. Assalamualaikum ya Goib. Kafirun jahannam. Kafirun jahannam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Nurullah, ya Nur Muhammad. Hidup. Allahu Akbar, hancurkan dia. Hancurkan dia. Kafirin jahannam.
tidak bisa. Dia tidak bisa ya, belum bisa dihancurkan. Mungkin harus lebih serius lagi dan ada medianya. Ya. Ya, Nanti kita akan panggilkan mediator ya. Oke. Ki. Setelah kita menyimak barusan kegiatan yang dilakukan oleh teman kita ini, dan kita nanti akan lanjut bersama Ki Bendo ya. Iya. Ki Bendo akan panggil ke tempat ini, dan memang di tempat ini banget yang sangat luar biasa tempatnya. Ya, oke, di sini tepatnya kita akan panggil juga mediator kita sekaligus ya, bersama Ki Bendo. Tetap ikuti terus Tapak Sunda Misteri. Ya, oke teman-teman semua, kita apa yang kita dengarkan di dalam ini, rekan kami yang Iya. tadi mencoba untuk menetralisir secara langsung karena memang langsung ada penyerangan ya. Ya, terus kita nggak bisa kasih pencahayaan. Ah. Ya. Dan Astagfirullah. ini di dalam benar-benar kita juga kaget. Kita juga hanya bisa di luar sini aja. Ya. Iya, aku di dalam juga lagi pembersihan ya. Iya. Penetralisir juga ya. Kita lihat dulu. Ki Bendo, Ki, tolong Ki. Aduh. Ki, Aduh, Ki Bendo. Ki Bendo, Ki. Ki, ayo, sini, cepat. Cepat Ki. Ayo, cepat. Bantu. Ya. Bantu ya. Tenang. Ya, silakan Ki, bantu dulu. Ada sesuatu di sini. Oke teman-teman, tetap tenang ya, tetap santai. Kita lihat Ini situasi ada kondisi. penyerangan. Ada penyerangan. Kita lihat dulu. Ayat. Gimana? Di dalam. Pak, nunggu Pak. Kasih ini buat Ki Bendo. Oke, kita lanjut dengan netralisir yang ada di ruangan ini. Sementara kita akan fokus ke Ki Bendo ya. Ya. Garam.
Nanti sini. Oke, Ki. Dengan kejadian tadi, memang itu secara tiba-tiba juga ya. Teman kita ataupun relasi kita yang tadinya mungkin mau hanya diam aja, tapi ternyata ada serangan, ya, serangan luar biasa. Ki, ini cukup berat juga ya, Ki ya? Bagaimana? Ya, seperti tadi pertama masuk, ini kan dulunya hutan. Ya. Jadi perkumpulan para ulama dulunya ada yang makhluk seberangannya ada, gitu. Jadi dua golongan. Di sini. Yang tadi nyerang mah itu ada satu makhluk yang hitam, tapi itu dari golongan luar sini. Oh, dari luar. Ya. Oh. Al-walam atau dia mengganggu ke rumah sini, gitu kan. Dia mengganggu, dia terus kebisikan terus gitu kan. Dia goda, yang rumah sini goda dia gitu. Oh, jadi datangnya dari luar. Dari luar. Oke, siap. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah berhasil di ini apa kita melesirkan, bisa dibuang lah ya. Berarti kalau di lantai 2 ini udah kelihatan udah zona aman apa belum? Ya, udah aman. Udah aman Tadi untuk saya lantai 2. bawa. Oke. Nah, sekarang kita kan mau lanjut ke lantai 3 nih. Oh, gimana? Lanjut ke lantai 3 apa gimana? Bisa. Bisa ke sana. Kita cek aja ke sana ya. Bisa Tapi dicek. Tapi pelan-pelan karena iya itu Oh iya, karena memang ruangan aman lantai 3. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Ya, kalau saya sih dengar bunyi-bunyian dari tadi nggak tahu lah. Tapi hanya saya doang yang dengar, tapi nggak tahu. aku di sini doang pesan. Iya. Kayak ada ketok-ketok dari tadi, tapi nggak ada. Saya Ini nggak ganggu bisa di dibuka, ini nggak sebelah bisa sini nih. dibuka. Nggak tahu. Ya itu yang dirasa oleh saya sendiri, sehingga memang kondisi tubuh juga saya udah Iya, agak beda. beda. Kita ada beda. Kita coba naik ke lantai 3. Oke, tetap ikuti terus penelusuran kami di tempat ini dan kita akan netralisir tempat ini. Tetap di Tapak Sunda. Oh, di sini Dibilangin kandang. kirain di sini tuh semacam ruangan gimana gitu. Lebih keluar ya ini ya. Iya, ini buat ada. tempat jemuran. Tempat jemuran dan Ada yang nongol. Ada yang nongol. Barusan ada yang nongol. Kandang tuh, kandang ya. Di sana ada. Oke. Ki, Oh, anjir. mungkin bisa dipanggil Ki Benda ya? Enggak? Gak usah. Enggak usah. Oke, nah Karena tempatnya nggak memungkinkan, nggak Kak. memungkinkan ya. Urusan kepalanya aja. Enggak, Ki. Tolong sini dulu, Ki. Bentaran, Ki. Santai, tenang. Urusan kepalanya ini tuh. Saya juga kaget beneran barusan. Ya. Anjir. Kaget bener, serius. Ki, sini dulu, Ki. Ki, tadi aku lihat ya di situ kepalanya nongol, cuman ini nggak kena kamera. Kalau memang nggak kena kamera, kalau kita lihat sih memang secara mata kita memang lihat. Tadi Di sini kepalanya. kira-kira nih di sini nih. Coba baca. Ya tadi kan
pertarungan di bawah, Hah? dia lari ke atas. Oh, jadi masih yang tadi? Iya. Oh, Serem mukanya. Tadi Ya, ya, ya. jadi kayak cewek, cuman serem aja kayak Nggak. berdarah-berdarah ininya. Tapi apakah memang standby di sini apa memang lari? Gimana? Dia mau lari. Mau lari? Dia mau lari. Terus kamu menaik ke atas, Ya. ya kebenaran itu. Oh, Lihat, Jadi sekarang dia udah lari? lari itu. Lari. Ya, Tuh, karena tadi kan ada yang sekarang nggak ada kan? dia kan yang mengganggu rumah tangga. Yang tadi di bawah ya. Iya, 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 iya. Oke. Oke. Kaget ya teman-teman semua. Kaget karena nongol, takut Iya. dia lompat ke kita kan beda lagi cerita. Orang saya juga kan sama lah kok gitu. Ini kan indah sekali tuh. Ya kebetulan bulan purnama ya malam ini, malam Malam Jumat ini. Jumat dong. Malam Jumat pas bulan purnama. Iya. Oke. Jadi untuk penelusuran berarti untuk lantai 3 hanya segini aja ya Ki ya. Iya, Udah cukup. zona aman ya? Ya aman. Ya. Kita mediator di bawah karena tempatnya segini, sempit. takut lompat dia. Iya. Beda cerita. Sementara ya. mungkin nanti ke mediator apa enggak nih Ki? Insya Allah. Insya Allah nanti ya. Yuk. Iya, Kita lihat jalan. situasi kondisi di wilayah bawah aja ya. Iya, gitu. Oke. Kita Ayo ikuti akan ke terus bawah ya. lagi. Tetap di Tapak Sunda Misteri. Ayo, Ki. Ki Beno, Ki Beno. Ki, Ki. Ki, Ki, Ki. Dari atas ke bawah. Dulu ini. Ya. Ada ini. Yang tadi di atas. Yang tadi nongol, Iya. pindah lagi ke bawah. Ya, ya, pindah lagi. Oke, untuk teman-teman sahabat ataupun sahabat Tapak Sunda Misteri, kita cukup lumayan capek ya malam ini ya. Dan di lantai 2 luar biasa, dan kita juga sampai ngos-ngosan ya Ki ya. Ya. Nah ini, tapi sebelum kita closing nih Ki, berkesan tidak nih malam ini? Lumayan. Lumayan, cukup berkesan ya. Kesan yang tadi dianggap sedikit itu. Oke. Ada di sini, tapi ada banyak penyerangan di luar. Iya, Tadi juga Aki sampai muntah darah. sampai muntah darah. Dan juga ini gimana nih? Ini yang tadi diserang nih, luar Iya. biasa. Luar biasa serangannya karena di sini kalau penampakan saya itu ada empat penghuni Ya. yang tidak mau dihilangkan dari sini. Oh ya. Dan ketika kita coba membersihkannya, mereka melawan. Dan Ada serangan. Ada tenaganya sangat dahsyat, memang rajanya Oh iya. Oke. seperti itu. Ya, Berin tadi juga sempat melihat ya. Iya. Tadi mukanya benar-benar hancur. Itu kayak cewek gitu ya. Mungkin kuntilanak mungkinnya kalau kita cuma sangat hancur aja. Oke. Saya juga sama merasakan hal yang sama dengan kondisi tubuh yang
kurang stabil tadi di lantai 2. Tapi yang pasti dengan kita tadi telah menetralisir ya Ki ya, menetralisir beberapa ruangan, semoga aja deh bisa betul-betul bersih dari semua makhluk astral yang berdiam di tempat ini, sehingga nanti pemiliknya bisa aman ya, berdiam di tempat ini nyaman ya, nyaman dan juga aman. Dan tentu acara ini kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya, dan sementara mungkin kita closing aja ya. Nah, terima kasih untuk semua teman-teman Tapak Sunda Misteri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, tetap di Tapak Sunda Misteri.